solidaritas yang terjadi atas kekejaman dan kekerasan dan teror yang dilakukan oleh oknum aparat dari rezim Jokowi. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan. Kita tahu polisi adalah aparat keamanan yang berada di dalam konteks criminal justice system. Tetapi saat ini mereka bertindak dengan tindakan-tindakan kekerasan yang melebihi teroris ISIS. Beredar sebaran kami geruduk gedung DPR pekan depan. Kami bersama seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama menggeruduk gedung DPR Senayan, Jakarta pada pekan depan Jumat 28 Agustus. Begitu bunyi selebaran yang diterima redaksi dalam sebuah pesan di WhatsApp. Namun demikian, kami di sini bukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang dideklarasikan pada Selasa 18 Agustus kemarin, melainkan singkatan dari Komite Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI. Dalam sebaran tersebut tertera seruan untuk mengembalikan moral bangsa dan juga kembali kepada nilai bangsa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kembalikan kiblat bangsa, kembalikan Undang-Undang 45, maksulkan atau mati. Bunyi kalimat awal sebaran tersebut. Diuraikan dalam pesan ini bahwa kami telah melakukan kajian dan diskusi mengenai permasalahan bangsa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Simpulannya mereka menganggap era Jokowi sangat memprihatinkan, terlebih dalam penanganan pandemik COVID-19 ini. Krisis rezim Jokowi menonjol di semua dimensi, apalagi dimensi ekonomi yang sangat krisis. Di sini kami menilai bahwa Presiden Jokowi tidak mampu membawa bangsa Indonesia yang besar ini. Bunyi seruan itu. Kami juga menilai bahwa rezim yang paling gagal setelah reformasi adalah rezim Jokowi. Mereka mendesak agar mantan wali kota Solo itu segera membuat pengakuan atas ketidakmampuan dalam memimpin sebelum terjadi hal yang lebih buruk dan lebih besar terhadap bangsa Indonesia. Komite Aksi Mahasiswa Indonesia menginginkan Jokowi sadar dan berjiwa besar untuk memundurkan diri sebagai presiden karena itulah negarawan sejati. Jika tidak mampu membawa bangsanya kepada yang lebih baik, lanjut sebaran ini. Adapun tuntutan kami dalam seruannya ini terdapat 5 poin. Pertama, mendesak MPR dan DPR RI segera berpikir menuju sidang istimewa Jilid 2 sebelum negeri ini hancur lebur. Kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kemudian menolak Omnibus Law RUU Ciptaker, selanjutnya menolak RUU HIP dan RUU BPIP. Terakhir, mereka menolak politik dinasti. Desakan ini kami sampaikan dengan penuh seksama kajian yang didasari dengan cinta NKRI tanpa rezim gagal. Demikian sebaran tersebut. Kantor Berita Politik Ermol sudah mencoba menghubungi nomor inisiator aksi atau penanggung jawab aksi Muhammad Nurdin selaku Sekretaris Jenderal KAMI yang tertera dalam sebaran tersebut. Namun sudah beberapa kali ditelepon yang bersangkutan tidak mengangkat. Peretasan akun medsos tokoh KAMI perbuatan pengejut yang wajib diusut. Pertasan akun media sosial tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia KAMI seperti yang dialami Din Syamsuddin merupakan tindakan pengejut. Sabotase ruang privat seperti itu mesti diusut tuntas oleh aparat penegak hukum. Begitu ditegaskan politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya yang diterima redaksi Jumat 21 Agustus. Sungguh ironis dan mengenaskan perbuatan pengejut dan kejahatan demikian. Saya mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum serta aparat negara untuk hadir memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara termasuk hak pribadi, tegasnya. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI ini, hak seorang warga negara dalam mengemukakan pendapat harus dilindungi dalam sebuah negara demokrasi. Hal itu bentuk kebebasan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Seharusnya negara dan pemerintah hadir memenuhi perintah konstitusi dan undang-undang, kata Didi. Apalagi seringkali kejadian tersebut bersamaan dengan momentum-momentum partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dalam bentuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah. Kritik adalah hak warga negara yang tidak boleh dibungkam dan diberangus oleh siapapun. Imbuhnya menegaskan,
Lebih lanjut, Didik mengajak semua elemen masyarakat untuk melawan segala bentuk tindakan intimidatif seperti meretas akun sosial media seorang warga negara, apalagi tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Mari bersama-sama kita lawan perbuatan pengecut demikian dengan melakukan gerakan moral dan aksi nyata untuk mengingatkan Twitter, pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk kejahatan cyber, ujarnya menyeru, termasuk mengusut tuntas dan menangkap peretas akun Pak Din Syamsuddin. Demikian Didik Mukrianto. Berbeda dengan kami, kita tidak punya sense of crisis. Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA yang diklaim sebagai gerakan moral oleh sejumlah tokoh yang dulu mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 dinilai berbeda dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Infus, Gede Sriana Yusuf, mengamini penilaian tersebut. Karena menurutnya semangat gerakan kita tidak menunjukkan sense of crisis atau kepekaan terhadap menangani ancaman krisis akibat virus corona baru. Respon kelompok-kelompok pro-rezim menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sense of crisis atas fakta yang sedang berjalan saat ini dan tidak peduli tentang masa depan Indonesia, ujar Gede Sriana saat dihubungi kantor berita politik Ermol Jumat 21 Agustus. Sebaliknya, aktivis Bandung Inisiatif ini memandang gerakan kami yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh nasional non-pendukung pemerintah sejak Pilpres 2019 lalu justru memiliki keprihatinan atas kondisi yang tengah dihadapi bangsa sekarang ini. Bahkan menurutnya, tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada kami adalah sesuatu yang salah. Misalnya tuduhan mengenai rencana pemakzulan Presiden Joko Widodo hingga meminta jabatan Menteri Kabinet yang nanti diwacanakan akan dilakukan reshuffle. Kami jauh dari perbuatan makar karena ini gerakan merupakan respon kegelisahan dan keprihatinan tokoh-tokoh masyarakat atas situasi negara dalam berbagai tatanan ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan lain-lain, ungkap Gede Sriana. Oleh karena itu, Gede Sriana berkesimpulan, gerakan kita secara tidak langsung telah menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang belum bisa memberikan harapan besar untuk merubah kondisi krisis menjadi peluang. Mereka masih asyik saja menjadi tangan-tangan rezim dalam melakukan retorika politik. Sementara negara harus diselamatkan segera dan rakyat butuh kondisi ekonomi yang memberi harapan peningkatan kesejahteraan. Demikian Gede Sriana Yusuf menutup. Setelah kami dan kita, giliran kalian, dideklarasikan hari ini. Sejumlah nama gerakan atau koalisi yang menggunakan akronim dari kata ganti orang ketiga jamak bermunculan di negeri ini dalam sepekan terakhir. Dimulai dengan kami yang merupakan kependekan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Gerakan moral yang dideklarasikan pada Selasa 18 Agustus ini sempat menyita perhatian publik. Sebab sejumlah nama dari perwakilan purnawirawan TNI, Ormas Islam, ekonom dan aktivis kritis bergabung dalam kami. Mereka menyampaikan maklumat tentang keadaan di negeri, di mana arah kiblat bangsa dianggap sudah mulai bergeser. Belum rampung polemik gerakan kami, publik kembali dikejutkan dengan kehadiran kita, seolah menjadi tandingan kami, kita, yang merupakan kependekan dari Kerapatan Indonesia Tanah Air, dideklarasikan oleh kelompok pendukung Jokowi. Sejumlah relawan yang dikomandoi Maman Imanul Haq saat Pilpres 2019 menggandeng elemen masyarakat, budayawan, kelompok pesantren, dan habaib untuk mendeklarasikan kita di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat Rabu 19 Agustus. Disebutkan Maman Imanul Haq bahwa kami adalah forum musyawarah mufakat untuk menjaga nilai utama. Tidak mau polarisasi kembali terjadi di Indonesia, aktivis dari jaringan aktivis pro-demokrasi, Prodem, Adam Syah Wahab membuat alternatif. Pria yang akrab disapa Don Adam ini mendeklarasikan kalian pada hari ini Jumat 21 Agustus. Kalian sendiri merupakan singkatan dari Kawanan Alternatif Lain Indonesia Antar Netizen. Deklarasinya tidak semewah kami dan kita yang dilakukan di gedung dan dihadiri banyak orang. Kalian cukup dideklarasikan di akun Twitter milik Don Adam pada pagi ini. Saya mendeklarasikan kalian, Kawanan Alternatif Lain Indonesia Antar Netizen sebagai alternatif lain, terangnya. Anggota kelompok ini juga tidak semeriah kami yang melibatkan ratusan deklarator atau kita yang melibatkan pesantren.
kalian hanya terbatas kepada komunitas netizen saja. Don Adam sendiri sadar kalian tidak akan sebesar kami dan kita. Atas alasan itu, dia tidak muluk-muluk dalam mengusung gagasan. Kalian sadar tidak akan besar, maka dari itu, kalian hanya fokus pada satu gagasan,